14 abad yang silam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita tentang apa yang tersisa dari dunia ini. Beliau nyatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali dua perkara, dua hal, yaitu musibah dan fitnah. La yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali dua hal, yaitu musibah dan fitnah. Saudaraku, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kehidupan kita saat ini dilingkari dengan berbagai macam musibah dan fitnah. Maka bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah-musibah terjadi dan fitnah-fitnah ini terjadi? Tentu saja orang-orang yang beriman selalu menyikapi kedua hal itu dengan akhlakul karimah, menyikapinya dengan akhlak yang luhur, bersikap sabar, ikhlas, dan selalu mengembalikan itu semua kepada Allah. Orang-orang beriman ketika menyikapi dua hal tersebut menjadikan dirinya bermuhasabah, mengevaluasi dirinya di hadapan Allah, tidak lantas menyalahkan orang lain. Saudaraku, fitnah telah tersebar di mana-mana. Terlebih ketika kita paham bahwa fitnah-fitnah itu akan menghancurkan tatanan kehidupan umat, maka orang beriman tidak lantas menelan mentah-mentah akan satu berita yang berisi dengan fitnah dan adu domba. Justru mereka meneliti kebenaran berita itu sebelum mereka putuskan. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa berita-berita yang terjadi, yang tersebar luas, yang masuk ke telinga kita dan pikiran kita, banyak muatan-muatan yang berisi adu domba, muatan-muatan yang ingin memisahkan kita dari ukhuwah dan persatuan. Kalau kita mengakui sebagai umat Rasulullah yang cinta kedamaian, cinta keluhuran, maka sikapi itu dengan akhlakul karim. مرحبا يا نور عيني. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة الأسوة. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت. فقد فاز المتقون المفلحون. وقال عز من قائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون هداكم الله ورحمكم الله. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang diberkahi, 14 abad yang silam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita tentang apa yang tersisa dari dunia ini. Beliau nyatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali dua perkara, dua hal, yaitu musibah dan fitnah. La yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali dua hal, yaitu musibah dan fitnah. Saudaraku, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kehidupan kita saat ini dilingkari dengan berbagai macam musibah dan fitnah. Maka bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah-musibah terjadi dan fitnah-fitnah ini terjadi? Tentu saja orang-orang yang beriman selalu menyikapi kedua hal itu dengan akhlakul karimah, menyikapinya dengan akhlak yang luhur, bersikap sabar, ikhlas, dan selalu mengembalikan itu semua kepada Allah. Orang-orang beriman ketika menyikapi dua hal tersebut menjadikan dirinya bermuhasabah, mengevaluasi dirinya di hadapan Allah, tidak lantas menyalahkan orang lain. Saudaraku, fitnah telah tersebar di mana-mana. Terlebih ketika kita paham bahwa fitnah-fitnah itu akan menghancurkan tatanan kehidupan umat, maka orang beriman tidak lantas menelan mentah-mentah akan satu berita yang berisi dengan fitnah dan adu domba. Justru mereka meneliti kebenaran berita itu sebelum mereka putuskan. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa berita-berita yang terjadi, yang tersebar luas, yang masuk ke telinga kita dan pikiran kita, banyak muatan-muatan yang berisi adu domba, muatan-muatan yang ingin memisahkan kita dari ukhuwah dan persatuan. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah yang cinta kedamaian, cinta keluhuran, maka sikapi itu dengan akhlakul karim. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah dan sekaligus diberikan wasiat oleh Allah, juga termasuk orang-orang yang beriman. Ketika datang seorang fasik membawa berita yang bernuansa fitnah, maka jangan kau telan mentah-mentah berita itu. Kau teliti kebenaran berita itu, agar engkau tidak melukai orang banyak, tidak mendatangkan musibah kepada orang banyak, yang pada akhirnya kau akan menyesal terhadap apa yang kau perbuat. Saudaraku,
Asbabun Nuzul surah Al-Hujurat ayat 6 yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, maka tugas kalian adalah fatabayyanu, mencari kebenaran berita itu, meneliti kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, agar kalian semua tidak mendatangkan musibah dan petaka pada satu kaum atas kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, maka kamu kelak akan menyesal terhadap apa yang kamu perbuat. Ayat ini diturunkan, saudara, berkenaan dengan seorang pemimpin Bani Mustaliq yang bernama Al-Haris Ibnu Abud Dirar Al-Khuzai. Beliau seorang pemimpin Bani Mustaliq yang berhadapan dengan Rasulullah, yang saat itu beliau nyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Al-Haris menyatakan keislaman kepada Rasulullah. Amat senang hati Rasulullah ketika itu. Lalu kemudian Rasul dan Al-Haris mengadakan satu perjanjian, yang saat itu Rasulullah katakan kepada Al-Haris, pemimpin Bani Mustaliq, agar Al-Haris mengumpulkan zakat-zakat kaumnya untuk diserahkan kepada Rasulullah dan dibagikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka saat itu Al-Haris Ibnu Abud Dirar Al-Khuzai menyanggupinya. Al-Haris mengatakan, siap ya Rasulullah, kami akan ikuti aturan Islam dan kami akan penuhi apa yang menjadi keinginan engkau dan juga keinginan kami sebagai muslim saat ini. Lalu dibuatlah satu perjanjian dengan waktu yang ditentukan. Kalau nanti pada hari yang ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami, kata Al-Haris, meminta utusanmu untuk datang kepada kaumku mengambil zakatku. Berjalan waktu, saudaraku. Saat itu Al-Haris pada waktu yang sudah ditentukan menanti kedatangan utusan Rasulullah untuk mengambil zakatnya. Namun apa yang terjadi? Ditunggu lama belum juga utusan itu datang kepada Al-Haris. Sampai-sampai Al-Haris menyatakan, apakah ini Rasulullah marah dengan kami? Apakah Rasulullah tidak penuhi janji? Padahal tidak ada sesuatu kedustaan pada diri Rasulullah. Hingga saat ini waktu yang ditentukan belum juga datang utusannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah mengutus salah seorang utusan yang bernama Al-Walid Ibnu Uqbah bin Abdul Mu'id. Diutus oleh Rasulullah Al-Walid ini. Sampai di tengah perjalanan, entah apa yang terjadi, bisikan setan masuk ke dalam telinga Al-Walid sebagai utusan Rasulullah untuk mengambil zakat daripada Bani Mustaliq. Ada sebagian riwayat menyebutkan, saudara, Al-Walid dibisikkan beberapa kelompok yang datang bahwa Al-Haris katanya ingin membunuh engkau. Dia tidak akan pernah mau membayar zakat apa yang diperintah Rasulullah. Kau akan dibunuh oleh mereka. Saat itu gemetar Al-Walid mendapat berita itu dan mendapat bisikan itu. Lalu kemudian Al-Walid putar haluan, saudara. Putar haluan kembali kepada Rasulullah dan melaporkan tidak jadinya Al-Walid mengambil zakat Al-Haris Bani Mustaliq itu. Sampai di tengah Rasulullah disampaikan bahwa Al-Haris enggan membayar zakat dan kaumnya ya Rasulullah, bahkan dia akan menyerang kita. Kita akan diserang. Aku takut ya Rasulullah. Maka aku urungkan niatku, baru sampai di tengah perjalanan aku hentikan dan aku kembali kepada engkau. Mendengar itu, saudaraku, Rasulullah begitu marah dan merah wajahnya. Berarti tidak mengendahkan perintah Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah mengumpulkan kaumnya untuk menyerang Al-Haris Bani Mustaliq.
Saudaraku, Al-Haris saat itu sudah berniat untuk mengumpulkan dengan sendirinya, dan dia kumpulkan Al-Haris harta Bani Mustalik itu. Lalu dia akan bawa sendiri dan beberapa kaumnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah zakat itu terkumpul, Al-Haris ingin mendatangkan dirinya kepada Rasulullah dengan membawa zakat itu. Sementara utusan Rasulullah pun sudah datang dan berjalan ingin memerangi Al-Haris dan Bani Mustalik. Saat pasukan Rasulullah hendak memerangi itu, saudaraku, tiba-tiba terlihat kaum Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Haris. Saat itu kaum Rasulullah mengatakan, itu dia Al-Haris Ibnu Abul Dirar dengan kaumnya. Dikepung Al-Haris, nyaris terjadi baku hantam dan terbunuh ketika itu. Nyaris terjadi baku hantam antara kelompok Al-Haris dengan kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dikatakan, kenapa kau enggan membayar zakat? Aku tidak enggan membayar zakat, justru aku menunggu utusan Rasulullah. Maka saat ini aku akan datang kepada Rasulullah, menjumpai Rasulullah membawa zakat ini. Dihadapkan kepada Rasulullah, ditanya, demi Allah ya Rasulullah, kata Al-Haris, kami tidak seperti apa yang kau duga. Justru kami menunggu utusanmu, tapi belum juga kunjung datang. Maka aku putuskan untuk mengambil zakat kaumku dan menyerahkan kepada engkau ya Rasulullah. Ini tidak benar, ini adalah fitnah ya Rasulullah. Aku takut kepada Allah dan Rasulnya. Begitu kata Al-Haris. Masya Allah. Saat itulah turun surah Al-Hujurat ayat 6 ini, saudara. Surah Al-Hujurat mengingatkan Rasulullah dan kaumnya, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada engkau seorang fasik yang membawa berita, fatabayyanu, tugas kalian adalah meneliti kebenaran berita itu. Jangan kau putuskan, antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak mendatangkan musibah dan petaka pada satu kaum karena kebodohan kalian. Dan kalian pun nanti kala akan menyesal dari apa yang kalian perbuat. Saudaraku, kita lihat ayat ini, saudara, begitu dahsyatnya. Kalau saja saat itu memakai emosi keduanya, maka di antara kedua suku itu saling baku hantam, saudara. Kenapa? Karena fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang ingin menghancurkan ukhuwah Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan umat. Itulah orang fasik, saudara. Orang fasik tidak senang kepada persatuan umat. Dia ingin hancurkan sehancur-hancurnya. Dan ini kita lagi dilanda hal itu. Ulama yang satu dengan ulama yang lainnya sedang diadu domba, ditimbulkan fitnah. Na'udzubillah. Kita orang beriman, saudara, sikapi itu dengan akhlakul karimah. Semua ulama-ulama kita yang menyebarkan kebenaran Allah, intinya satu, dia ingin bersatu padu, dia ingin menegakkan kebenaran dan keluhuran iman, tidak lain. Tidak lantas kita mengatakan ulama ini begini, ulama ini begini, dan seterusnya. Timbul satu kubu yang pada akhirnya membenci kubu yang lain, padahal dalam satu atap umat Islam sebagai umat rahmatan lil alamin. Jangan terjadi lagi dalam kehidupan kita, saudara. Sikapi semua itu dengan akhlakul karim. Saudaraku, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, sifat ketelitian itu datangnya dari Allah, dan sifat tergesa-gesa itu adalah datangnya dari setan. At-tabayyanun minallah wal ajalah minasyaitan. Sifat ketelitian dalam meneliti kebenaran itu datangnya dari Allah, dan sifat terburu-buru itu datang dari setan. Maka ini kadang-kadang kelemahan kita, saudaraku, ketika baru mendapatkan berita dari WhatsApp, medsos, kita sudah memponis satu kaum itu tidak benar. Terlebih lagi tangan kita mudah dan enteng untuk menyebarkan fitnah-fitnah itu, yang kita nggak sadar itu ada dosa jariyah yang akan menghancurkan diri kita, saudara. Orang-orang beriman amat sangat menterapi dirinya, apakah ini berita benar atau tidak, mendatangkan manfaat atau madarat. Begitu yang dipikirkan oleh orang beriman.
Tidak lantas dia sebarkan berita-berita yang tidak benar, terlebih sifatnya mengadu domba di situ. Orang beriman tidak akan pernah menyebarkan sesuatu yang dapat mendatangkan huru-hara di sana sini. Berlindunglah kalian semua, kata Nabi, kepada Allah dari segala fitnah-fitnah, baik fitnah itu yang nyata maupun yang tersembunyi. Ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari segala fitnah-fitnah yang nyata maupun fitnah-fitnah yang tersembunyi. Fitnah yang nyata yang sudah kita lihat di sana sini. Fitnah yang tersembunyi adalah bisikan-bisikan setan yang selalu menghancurkan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku, kalau kita masih mengakui Rasulullah sebagai Nabi kita dan kita diakui sebagai umatnya, pegang keluhuran akhlak beliau, saudara. Jangan pernah kita mau diadu domba, jangan pernah kita mau dipisahkan, karena lantas ini tidak cocok dengan ini, dia tidak cocok dengan kelompok ini, yang satu cocok dengan kelompok ini, ribut. Itu tidak benar. Kita sebagai orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka terapi diri kita dari semua itu. Dan perlu dicatat oleh kita, saudaraku, orang-orang yang menebar fitnah kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka dosanya teramat berat, bahkan siksa yang pedih bagi mereka ketika mereka belum bertobat. Kita buka dalam surah Al-Buruj ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Sesungguhnya orang-orang yang menebarkan fitnah kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak pernah bertobat kepada Allah, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka bagi mereka adalah azab neraka jahanam dan azab api yang membakar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini membuat perhatian kita, dan agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita berada pada zaman fitnah, agar kita teliti sebelum kita putuskan. Kita jangan pernah telan mentah-mentah berita-berita yang datang. Jangan berita umum, berita internal saja kadang-kadang kita selalu memutuskan dengan sendirinya. Baru mendengar kata si fulan lalu timbul permusuhan di antara kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jaga itu semua, saudara. Kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah-fitnah yang dapat membahayakan diri kita minat dunia maupun kelak di akhirat. Kita tahu Rasulullah mengajarkan kita sering diperintahkan, bahkan dalam satu amalan-amalan tertentu Rasulullah menyebutkan, kalau engkau ingin dihindari dari segala fitnah-fitnah dunia, fitnah kehidupan dan kematian, juga fitnah turunnya Dajjal, maka bacalah olehmu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni dhallamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa langsung dari Rasulullah SAW, yang ini wajib atau menjadi kekuatan doa bagi kita sebagai umat Rasulullah, dan dibaca saat kita dalam posisi tahiyat akhir, di saat kita menyebut Hamidum Majid, maka saat itu iringi doa yang disebutkan Nabi tadi, maka engkau akan dihindari dari segala fitnah-fitnah yang disebutkan tadi, baik fitnah kubur, azab jahanam, fitnah kehidupan dan kematian, maupun fitnah turunnya Dajjal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunziqa ilaha min syiddati yaumiz zihar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تكفر الذنوب والآثام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه كريما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على ما تشاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.